Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Bagaimana keadaan kalian? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran kelima tentang zat-zat dalam campuran. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya Bu. Silahkan Mbak Rifda. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Rifda sudah memimpin teman-temannya dalam berdoa. Anak-anak, Ibu akan melakukan kegiatan presensi terlebih dahulu ya. Ya Bu. Mbak Rifda Alivia Nafisa, Hadir Bu. Mbak Beauty Liwan Rosemary Wijaya. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir ya anak ya. Untuk menumbuhkan sikap nasionalisme pada diri kita, mari kita menyanyikan lagu Bendera Merah Putih terlebih dahulu. Masih ingatkah nak pada pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Campuran dan contohnya Bu. Ya betul sekali, minggu lalu kita sudah belajar tentang campuran dan contohnya. Ada apa saja ya kira-kira campuran itu? Campuran homogen dan campuran heterogen Bu. Ya betul sekali. Apakah semua zat campuran itu terdiri atas zat yang sama? Tidak Bu, berbeda semua. Oke, lantas apakah kalian tahu zat penyusun dalam campuran berupa apa saja? Gabungan dari dua atau lebih zat tunggal Bu. Nah, pintar sekali anak-anak ibu ini. Nah, ketika kita mencampurkan dua atau lebih zat tunggal menjadi satu, nah itu disebut campuran. Nah. Kalian tentu pernah kan beli es campur? Pernah. Nah, es campur merupakan salah satu contoh campuran. Kira-kira ada yang tahu tidak ya campuran apa? Heterogen Bu. Ya, betul sekali. Kenapa termasuk dalam campuran heterogen, Mbak Beauty? Karena dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya Bu. Sip. Sebelum masuk ke materi, adakah yang ingin bertanya kepada Ibu? Saya Bu. Silahkan Mbak Beauty. Mengapa campuran harus terdiri atas dua atau lebih zat tunggal Bu? Nah, karena yang namanya campuran berarti kita harus ada dua atau lebih zat tunggal yang kita gabungkan menjadi satu. Contohnya, ketika ibu kalian masak pecel, nah di situ kan banyak sekali toh sayurannya, bisa sayur bayam, ada daun singkong. Nah di situ kan nggak hanya satu saja. Nah di situ dicampur jadi satu, dituang sambal kacang. Nah di situ termasuk dalam campuran, sehingga campuran itu harus lebih dari dua atau lebih zat tunggal. Sampai sini paham Mbak Binti? Paham Bu. Pagi hari ini kita akan membahas tentang zat-zat dalam campuran. Kira-kira apa tadi ya yang termasuk dalam zat-zat campuran? Kira-kira apa pengertian dari zat campuran itu? Gabungan dari dua atau lebih zat tunggal Bu. Ya, betul sekali Mbak Beauty. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh campuran itu seperti apa? Mbak Beauty atau Mbak Rifda? Saya Bu. Ya, silahkan. Campuran gula dengan kopi Bu. Ya, betul sekali, campuran gula dengan kopi. Ada zat tunggal gula, zat tunggal kopi dicampurkan menjadi satu, menjadi campuran gula kopi. Sesuai dengan kesepakatan pada pembelajaran minggu lalu, hari ini akan dilakukan percobaan untuk mengidentifikasi zat-zat dalam campuran. Apakah anak-anak membawa peralatan yang harus dibawa? Bawa Bu. Nah, silakan dikeluarkan, Nak. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk mengidentifikasi zat-zat campuran tersebut. Ini Mbak Ida, ini Mbak Beauty.
Silahkan melakukan percobaan dengan petunjuk yang ada pada LKPD yang telah Ibu bagi anak. Ibu beri waktu 30 menit untuk menyelesaikan percobaan ini. Nah, dalam LKPD anak-anak sudah Ibu berikan alat-alat dan bahan yang harus kalian bawa. Di situ juga sudah ada langkah kegiatan. Yang pertama, kalian harus menyiapkan gelas. Yang kedua, air. Yang ketiga, tepung terigu. Yang keempat, sendok. Dan ada garam. Nah, langkah kegiatannya yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di atas mejamu. Sudah semua ya? Sudah. Yang kedua, lakukan pencampuran antara air dengan tepung terigu dan aduklah hingga rata. Yuk, sekarang dicampurkan tepung dengan air. Masukkan. Oke, semuanya dimasukkan. Dan silahkan diaduk. Setelah itu, campuran didiamkan di tempat terbuka selama 10 menit. Percobaan yang kedua, campurkan garam yang telah anak-anak bawa ke dalam air hangat. Yuk, sekarang diaduk. Setelah itu, campuran didiamkan di tempat terbuka selama 10 menit juga. Langkah yang keempat, amatilah perubahan yang terjadi antara percobaan pertama dan percobaan kedua. Setelah kamu melakukan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan yang ada pada LKPD yang telah Ibu bagikan. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ayo, siapa yang berani mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan? Saya, Bu. Silahkan Mbak Ifda maju ke depan. Yuk, dibaca kesimpulannya. Kesimpulan dari LKPD adalah yang terjadi saat tepung terigu diaduk dengan air maka terbentuk campuran terigu dengan air. Air berubah warna menjadi putih. Pada saat campuran air dengan tepung terigu didiamkan maka terdapat endapan tepung di bawah gelas. Oh ya, seperti ini ya Mbak Ifda ya, endapannya ya. Seperti ini ya, Mbak Beauty. Oke, ada yang ingin melanjutkan? Saya melanjutkan, Mbak Ifda. Silakan Mbak Beauty. Yang terjadi saat garam dengan air maka terbentuk campuran air garam. Air berubah menjadi asin. Pada saat campuran air dengan garam didiamkan maka tidak terdapat endapan. Garam melebur menjadi satu dengan air yang ada dalam gelas. Oke, seperti ini ya Mbak Beauty ya. Jadi tidak ada endapan sama sekali, tetap warnanya dan airnya itu tetap warna jernih. Seperti itu. Semuanya paham ya? Paham, Bu. Betul sekali Mbak Beauty sama Mbak Ida sudah berani mempresentasikan hasil pekerjaannya. Tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, baik. Sekarang Ibu jelaskan ya, zat-zat apa saja sih penyusun dari campuran itu. Silahkan disimak baik-baik. Besok kalau ada ulangan, dia bisa menjawab dengan benar. Oke. Campuran itu merupakan gabungan dari 2 atau lebih zat tunggal. Nah, zat penyusun campuran itu dapat berupa 1. Zat padat dan zat padat. 2. Zat cair dan zat padat. Yang ketiga, zat cair dan zat cair. Yang keempat, zat gas dan zat gas. Seperti itu. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh tidak? Zat padat dengan zat padat itu seperti apa? Saya, Bu. Ya Mbak Beauty, apa contohnya? Zat padat dengan zat padat seperti campuran kopi, gula pasir, dan creamer. Kopi, gula pasir, dan creamer. Ya, betul sekali. Di sini kopi sebagai zat padat, gula pasirnya zat padat, dan creamernya zat padat. Oke, yang kedua, zat cair dan zat padat. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Baik, Mbak Rida. Seperti campuran garam dan air. Oke, betul sekali. Garam dan air. Yang ketiga, dan zat cair dan zat cair. Ada yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Silakan Mbak Beauty. Seperti campuran sirup dengan air. Oke, sirup dan air. Betul sekali. Yang terakhir, ada zat gas dan zat gas. Kira-kira apa ya contohnya? Baik, Mbak Rida. Seperti udara di atmosfer
merupakan campuran gas. Ya, betul. Gas apa saja Mbak Beauty? Gas oksigen, Ya. hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Nah, suatu benda dikatakan campuran jika memiliki ciri-ciri yang pertama, campuran terdiri dari dua atau lebih zat tunggal. Yang kedua, campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Contohnya, pada es buah. Nah, di es buah itu kan terdiri dari beragam buah-buahan kan? Ada sirup, ada buah-buahan. Nah, di situ kamu bisa membagi atau memisahkan. Ada buah melon, ada buah nanas, ada buah semangka, ada air sirup. Nah, di situ bisa dipisahkan antara zat penyusunnya. Terus ciri yang ketiga, perbandingan zat tunggal penyusun campuran tidak tetap. Maksudnya tidak selalu tetap. Misal zat melonnya itu harus 1 sendok, sirupnya harus 1 sendok, tidak seperti itu. Selanjutnya, campuran itu memiliki sifat dari zat tunggal sebagai penyusunnya. Sampai di sini bisa dipahami? Seperti yang telah kalian praktekkan tadi, dan di sini ada larutan garam. Nah, larutan garam itu merupakan contoh campuran zat cair dengan zat padat. Campuran tersebut berasal dari garam yang dicampurkan dengan air. Nah, namun sifat garam yaitu rasa asin ada di dalam larutan garam ini. Akan tetapi tidak ada endapan ketika dicampurkan dengan air. Hal inilah yang membedakan air yang sebelumnya dicampurkan dengan garam. Nah, larutan garam itu tidak menyisakan endapan atau sisa dari garam tersebut. Jadi larutan garam termasuk campuran homogen. Pada larutan percobaan yang kedua ada larutan tepung tapioka. Ya tidak, tepung terigu ya tadi ya. Larutan tepung terigu itu merupakan contoh campuran zat cair dengan zat padat juga, di mana campuran ini berasal dari tepung terigu yang dicampurkan dengan air. Campuran ini memiliki masing-masing sifat dari zat penyusunnya. Jika didiamkan, maka tepung terigu yang sudah tercampurkan akan ada endapan di bawah gelas ini. Sehingga larutan tepung terigu dengan air merupakan salah satu contoh larutan heterogen. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada kali ini sudah selesai. Ibu telah selesai menerangkan materi di tema 9. Kira-kira siapa ya yang berani menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa yang berani? Baik, Mbak Beauty, silahkan disampaikan kesimpulan pembelajarannya apa? Iya, zat-zat penyusun dalam campuran itu dapat berupa apa saja Mbak Beauty? Zat padat seperti campuran kopi, gula pasir, dan gula. Zat padat dengan zat cair seperti campuran garam dan air. Zat cair dengan zat cair seperti campuran sirup dan air. Ya, betul sekali Mbak Beauty. Terus, kira-kira apa ya pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa yang tahu? Saya Bu, Apa Mbak Beauty? zat-zat dalam campuran. Betul sekali. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini bersama Ibu? Senang, alhamdulillah, bahagia Bu. Alhamdulillah. Nah, terus ditingkatkan ya belajarnya, apalagi kan sekarang kan sudah masuk ke tema 9 toh, gimana artinya ketika sudah habis tema 9, kalian akan mengikuti penilaian akhir semester. Dan penilaian akhir semester itu digunakan untuk memastikan kalian itu naik ke kelas 6 atau tidak, sehingga kalian harus terus belajar. Jangan sampai kalian itu bermain terus, kalian harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain. Kalau ada materi yang belum dipahami, silahkan menghubungi Ibu. Bisa lewat WhatsApp, bisa datang ke kantor, bisa datang ke rumah Ibu. Begitu? Nah, untuk pembelajaran minggu depan, Ibu akan membahas tentang jenis-jenis campuran berdasarkan kelarutannya. Mungkin cukup itu saja. Silahkan, siapa yang ingin memimpin berdoa? Saya Bu, Silahkan Mbak Titi. sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Beauty sudah berani memimpin temannya dalam berdoa. Terima kasih anak-anak Ibu semua sudah mengikuti pembelajaran Ibu dari awal hingga akhir dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi